Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan sekali lagi selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kita mau bersembahan, bawa persembahan ke tempat kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tinggikan pujian ini. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Mari jemaat kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih. Jikalau hari ini kami masih tetap bisa mengikuti ibadah online. Itu berarti karena kasih setia penjagaan-Mu begitu sempurna atas kami. Sehingga kami boleh tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah situasi wabah yang sedang kami alami. Kami tetap merasakan ada perlindungan dan pertolongan-Mu. Lebih daripada masker yang dapat kami pakai, lebih daripada desinfektan yang setiap saat kami pakai untuk membersihkan tangan kami. Tuhan, demikian juga kami pun percaya. Hari demi hari oleh pertolongan Roh-Mu kami diingatkan untuk senantiasa mentaati firman-Mu sehingga kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sehari demi sehari kami lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini boleh beribadah. Kami mau menaikkan puji-pujian, mengagungkan nama-Mu, mensyukuri atas anugerah-Mu atas kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Dan bahkan kami mau menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah secara online, walaupun kami ikuti dari rumah kami masing-masing, dari awal sampai akhir benar-benar menjadi sesuatu yang berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Bukan hanya kami yang menikmati ibadah kami secara online, tetapi biarlah Engkau juga di rumah jemaat kami masing-masing merasakan keindahan dan ke atas kehadiran-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam setiap rumah kami masing-masing, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, Engkau yang diagungkan dan dimuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Kita katanya lagi tunggu vaksin. Kalau udah vaksin aman, apa betul? Saudara, kita pakai masker untuk lindungi. Kita pakai vaksin untuk menjaga kita. Tapi pemazmur mengatakan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, apa yang saudara alami saat ini? Saya mau kasih tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah dari segala Allah, Raja dari segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. So, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Bermesra
itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalamku, aku tidak akan takut. Sebab Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalamku, aku tidak akan takut. Sebab Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Allah ada di dalamku, tidak akan takut. Sebab Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau katakan Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin, amin, haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang senantiasa boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kita. Yang kita renungkan firman ini siang dan malam. Dan kita mau pegang perintah itu. Dan bukan hanya kita pegang, kita baca, tapi kita mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi, katakan dengan imanmu, bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, aku mengasihi. terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini janji kami Tuhan, Engkau tahu benar Tuhan, Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Benar Tuhan, lagu yang kami nyanyikan adalah sebuah kerinduan yang boleh menjadi doa kami yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Satu kerinduan hidup kami menyenangkan Engkau karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan melalui firman yang semakin hari kami selidiki, semakin hari semakin kami pahami, kami semakin mentaatinya. Dan dengan demikian ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi satu bahkan alat yang memuliakan Engkau, juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami tenangkan hati dan pikiran kami. Demikian juga tolong hamba-Mu ketika kemudian menguraikannya. Dia hanya menguraikan apa yang memang Tuhan mau katakan kepada setiap jemaat pada pagi hari ini.
Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita akan berturut-turut mengupas kitab Nabi Yunus yang 4 pasal. Sekarang memasuki minggu ketiga daripada bulan September, berarti kita akan mengupas pasal 3. Saya akan baca seluruh ayatnya, Yunus pasal 3 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineveh sesuai dengan firman Allah. Nineveh adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Nineveh akan ditunggang balikan. Orang Nineveh percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineveh, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang bermaklumkan dan mengatakan di Nineveh demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, jikalau kita ingat 3 hari yang lalu, 3 harinya bukan 3 harinya kita tentu ya, tetapi 3 harinya kisah Yunus. Maka 3 hari yang lalu, atas ketentuan Tuhan, seekor ikan dengan patuh menelan Yunus. Dan Yunus sebetulnya melalui ditelan ikan bisa melihat dari sisi negatif. Sudah tidak mungkin lagi selamat. Tetapi justru pada waktu dia ditelan oleh ikan, dia peka menangkap inilah cara Tuhan menolong dia. Maka itu sebabnya di dalam perut ikan, kalau kita perhatikan pasal 2 kembali, maka sebetulnya di dalam perut ikan Yunus bukan berdoa minta tolong. Tetapi Yunus di dalam perut ikan berdoa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dengan ditelannya oleh ikan. Dalam ayat 5 dan 6 dikatakan pasal 2, ketika aku ini tenggelam seolah-olah pintu di belakangku sudah tertutup, tidak mungkin lolos lagi, tidak mungkin selamat lagi. Yunus berkata, ketika itulah engkau menyelamatkan aku. Dan di dalam perut ikan yang sama, kemudian Yunus bernasar, bertekad untuk membayarkan nasarnya. Maka 3 hari kemudian setelah itu dikatakan oleh perintah Tuhan, oleh firman Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus. Jadi 3 hari berturut-turut, hari pertama dan hari ketiga, seekor ikan mentaati perintah Tuhan.
Sekarang kita masuk dalam pasal ketiga. Dibuka dengan satu kalimat yang seolah-olah mau mengkontraskan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tetapi kita tahu persis bukan? Kali pertama Yunus mbalelo. Kali pertama Yunus tidak taat. Kali kedua dia baru belajar kepada kepatuhan daripada seekor ikan. Dia mentaati. Waktu itu firman Tuhan yang datang kedua kali berbunyi demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Muncul ayat 3, kalimat yang mirip dengan pasal 1, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Kalau kita bandingkan dengan pasal 1 ayat yang ketiga, ketika Tuhan meminta dia ke Niniwe, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Dalam pemahaman ini saya berkata demikian, kenapa sih tunggu sudah digebuk Tuhan, tunggu sudah dipaksa baru taat? Kenapa sih bukan pasal 1 ketika firman Tuhan datang kepada Yunus, Yunus pergilah engkau ke Niniwe, di situ muncul kalimat, lalu Yunus bersiap-siap mentaati perintah Tuhan. Kenapa sih harus setelah sampai di perut ikan 3 hari baru dikatakan Yunus bersiap-siap pergi ke Niniwe. Sampai ayat yang ketiga ini, ketiga A, kita mendapatkan kesan Yunus betul-betul melaksanakan apa yang menjadi doa dia ketika di perut ikan, ketika dia bertekad untuk membayar nasarnya. Tetapi mari kita lihat ayat yang ketiga, Pi. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balik. Dari ayat ini kita mendapat kesan rupanya walaupun Yunus mentaati apa yang sekarang dia tidak mungkin lari lagi. Maka dia pergi ke Niniwe, tetapi dikatakan loh kota Niniwe ini besarnya 3 hari seperjalanan, tetapi Yunus cuman 1 hari. Kalau dia mau berkhotbah, kalau dia mau menyampaikan firman Tuhan ke setiap pelosok kota Niniwe, supaya semua penduduk kota Niniwe mendengar berita yang disampaikan, maka itu harus 3 hari. Tapi Yunus hanya 1 hari saja. Berarti kalau saya boleh pakai persentasi, janjinya nasarnya cuma digenapi 1/3. Itulah Yunus. Tetapi mungkin kehidupan Yunus ini adalah cermin daripada kehidupan setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai pada bagian ini saya ingat. Suatu kali ada seseorang yang istrinya sakit, dalam tanda kutip dalam kondisi kritikal sekali. Lalu si suami mulai bertanya-tanya kepada saya, Pak Yung, kalau saya misalnya mau masuk ke STTRI gimana, macam-macam deh, pokoknya mau mempersembahkan diri. Saya tangkap kesannya kalau istrinya sembuh. Tetapi setelah istrinya sembuh, lolos daripada maut yang secara manusia sebetulnya hampir pasti 90% mati begitu ya. Sekarang enggak pernah tanya lagi. Enggak pernah menjodohin saya surat rekomendasi untuk memberikan rekomendasi supaya dia diterima di sekolah teologi. Jadi kelihatannya dia menggenapi nasarnya bukan cuma 1/3 tapi 1/10. Tetapi itu kehidupan pada setiap kita kalau mau jujur. Pada waktu situasi berbahaya kita sering ngomongnya begini, Tuhan kalau engkau menolong aku, Tuhan kalau engkau menolong aku, dan ketika Tuhan sudah menolong kita, kalaunya jadi lupa. Itulah kita. Dan sebetulnya pakai bahasa anak-anak remaja, Yunus itu aku banget. Atau kita itu Yunus banget. Kota Niniwe 3 hari perjalanannya baru sampai pelosok-pelosoknya semua bisa dikunjungi. Tetapi Yunus hanya 1 hari saja dan mendapatkan kesan cuman 1 hari tak.
Dia menyampaikan berita firman Tuhan kepada kota Nineve. Dan yang perlu kita soroti lagi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yunus. Ketika dia cuma 1 hari tok menyampaikan firman Tuhan di kota yang sangat besar, yang sangat mengagumkan ini. Beritanya seperti ini. 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Jadi pokok utama, tema utama daripada berita Yunus yang jauh-jauh diutus oleh Allah dari Israel sampai ke Nineve cuman sederhana. Pakai bahasa saya kutukan. 40 hari lagi api akan turun dari langit. Kota Nineve akan ditunggang balikan. Pokoknya ancur-ancuran. Mari saudara-saudara kita pakai logika saja. Kalau memang 40 hari lagi Tuhan pasti menghukum kota Nineve, nah untuk apa ngutus Yunus? Untuk apa ngutus Yunus mengatakan 40 hari lagi kota Nineve ditunggang balikan kalau itu sudah pasti? Sebetulnya jelas ketika Allah menuntut Yunus untuk menyampaikan berita, tentu maksudnya jikalau mereka bertobat maka Tuhan tidak menghukum, tetapi jikalau mereka tidak bertobat baru menghukum. Kalau tetap pasti dihukum, tidak usah utus Yunus, betul kan? Tapi disinilah bukan saja Yunus cuman menjalani 1 hari sepertiga luas kota kota Nineve. Dia juga menyampaikan separuh kebenaran. Saya percaya Allah mengutus Yunus ke Nineve dengan satu berita, jikalau engkau tidak bertobat Tuhan akan menghukum, itu betul. 40 hari lagi akan ditunggang balikan, itu betul. Tetapi jikalau tidak bertobat. Dan faktanya kok akhirnya kita tahu bukan? Tidak jadi. Artinya berita. Bertobatlah kamu. Bahwa Allah itu penuh kasih. Kejahatanmu sudah sampai di hadapan Allah. Dan jikalau engkau bertobat engkau akan diampuni. Berita ini disembunyikan oleh Yunus. Separuh kebenaran. Tetapi berita yang paling penting itu justru disembunyikan. Sasa, dulu waktu saya remaja saya juga maaf kata Yunus banget. Tetapi sekarang sudah bertobat sih ya. Itu sebabnya jadi pendeta. Dulu kalau saya mau nonton film, kadang-kadang mama ngomong jangan terlalu sering nonton film. Cara saya nonton film gimana? Pergi ke rumah emak. Dari rumah emak baru berangkat nonton film. Nanti ditanya, waktu pulang di rumah ditanya mama, dari mana? Dari rumah emak. Tidak bohong kan? Tapi yang nonton filmnya tidak saya ngomongin. Tapi maaf loh ya, saya bukan belajar daripada kitab Yunus waktu dulu ngomong begitu. Itu pinter-pinternya orang berdosa. Saya aja pinter apalagi kalian. Tidak ya guyon ya, jangan tersinggung. Tetapi sebetulnya Yunus sekali lagi saya katakan pasal 3 ini merupakan cerminan daripada setiap kita. Seringkali kita hanya menjalankan tekad kita yang tadinya kita janjikan kepada Tuhan itu sebagian. Seringkali kita ini menyembunyikan hanya menyampaikan separuh kebenaran. Yunus datang ke kota Nineve, saya percaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi, jika mereka bertobat mereka diampuni. Tetapi Yunus hanya menyampaikan 40 hari lagi kota Nineve akan ditunggang balikan. Tetapi inilah kenyataannya Yunus seperti itu. Namun saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh seolah-olah mau menggagalkan rencana Allah. Tetapi rencana Allah tidak mungkin digagalkan bahkan oleh seorang nabi. Yang nubuatannya di kerajaan Israel sudah pernah tergenapi.
Walaupun beritanya berita yang begitu pasti, 40 hari lagi, satu berita yang bersifat konfirmasi, 40 hari lagi kota Nineve dihancurkan. Kalau orang-orang Nineve ini mau pesimis, sobat gitu loh, tak pasti hancur. Ya udah puas-puasin berbuat dosa aja sebelum hancur. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Atau bukan orang Kristen, sorry. Banyak orang-orang juga seperti itu. Diinjili tidak mau terima Yesus, ngomongnya apa? Puas-puasin dulu berbuat dosa. Nanti kalau udah mau mati, baru terima Yesus. Hati-hati loh ya yang ngomong begini. Emang Tuhan kasih tahu kamu bakal mati kapan? Tapi banyak orang yang berkata demikian, puas-puasin dulu berbuat dosa. Nanti kalau sudah mau mati, baru percaya Yesus. Sebab jadi orang Kristen itu tidak enak, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Siapa bilang makan babi boleh? Jadi orang Kristen ada enaknya. Kalau jadi orang Kristen tidak enak, semua orang Kristen bodoh semua dong. Justru menjadi orang Kristen itu enak banget saudara-saudara. Tetapi maaf kata. Ternyata kota Nineve ini ketika mendapatkan berita yang seolah-olah begitu konfirmasi sekali. Dikatakan seluruh kota Nineve dengan berita yang sebetulnya lebih mengutuk. Itu mereka bertobat. Dan bukan hanya seluruh penduduk kota bertobat. Artinya kita boleh berasumsi demikian. Tadi yang kalau kita mau pakai perbandingan yang agak kasar. Yunus hanya berjalan 1 hari. Berarti hanya sepertiga penduduk kota Nineve yang mendengar berita bahwa kota Nineve akan dihancurkan. Tetapi dikatakan seluruh kota bertobat. Artinya yang sepertiga memberitahu yang 2/3. Jadi atas penghukuman yang akan Tuhan timpakan kepada kota Nineve, orang-orang Nineve yang mendengar berita ini dengan giat mengabarkan berita duka cita. Celaka. 40 hari lagi kota kita akan hancur. Ini berita duka cita. Dengan giat dikabarkan membuat semua bertobat. Seharusnya kalau mereka orang-orang Nineve yang sepertiga itu dengan giat mengabarkan kabar duka cita, apalagi jikalau kita mempunyai kabar sukacita, harus lebih giat lagi. Harusnya kita giat mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang tidak mengecewakan, bahwa di dalam Kristus ada penyertaan dan damai sejahtera yang tidak dapat di dalam dunia ini. Tetapi itulah kenyataannya, kota Nineve yang sepertiga yang mendengar berita kutukan daripada Yunus giat mengabarkan kepada orang lain, sementara yang mempunyai berita yang lebih baik seringkali berdiam diri dan tidak membagi-bagikannya. Tetapi yang luar biasa dikatakan bahkan ketika raja mendengar berita itu, dengan rendah hati sang raja bertobat. Ini dikontraskan, seorang raja kafir yang tidak mengenal tentang Allah, mendengar berita yang bersifat menghukum daripada Allah, bertobat. Yunus seorang nabi yang seharusnya berdiri di hadapan Allah dengan patuh, mentaati perintahnya. Justru ketika firman Tuhan datang pertama kali, dengan begitu berani lari jauh dari hadapan Tuhan, meletakkan jabatan dia sebagai seorang nabi. Kontras. Selalu dalam kitab Nabi Yunus digambarkan tentang kontras. Undian taat, angin ribut taat, ikan taat. Dan sekarang sepertiga kota Nineve memberitakan kepada yang 2/3 berita kabar duka cita. Raja pun dengan rendah hati percaya. Tetapi Yunus sampai pada kondisi sekarang ini baru sepertiga menjalankan nasarnya. Yunus sampai saat ini hanya menyampaikan sebagian kebenaran. Dan perhatikan di dalam ayat tadi yang kita baca ini dikatakan
Ayat yang ke-8 saya baca lagi. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi kota Niniwe ini bukan hanya berdoa memohon pengampunan Tuhan. Tetapi sebelum pengampunan itu tiba, sebelum pengampunan itu mereka terima, mereka sudah bertobat. Sebelum pengampunan itu tiba, kalau sampai ada pengampunan, itu harapan mereka. Tetapi sebelum kalau itu terjadi, mereka sudah bertobat. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Berkali-kali kok. Saya percaya ini bukan cuma pengalaman kita, tetapi juga pengalaman banyak orang yang seringkali mendoakan orang yang sakit. Sebagai orang Kristen yang punya beban mengunjungi orang-orang non-Kristen yang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi jangan sekarang loh ya. Dulu-dulu sebelum apa? Itu kalau mengunjungi orang sakit, yang mau didoakan ngomongnya gini, nanti aja kalau Tuhan benar-benar sudah sembuhkan aku baru mau percaya. Nanti aja kalau sudah betul-betul Tuhan sembuhkan aku baru mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau sudah. Tetapi penduduk kota Niniwe tidak. Apakah dapat pengampunan Tuhan atau tidak? Mereka sudah dikatakan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pertobatan ini bahkan diekspresikan dengan cara baik kambing, domba, lembu, sapi, seluruh ternak. Termasuk orang-orangnya ikut berpuasa. Tentu sebetulnya lembu, domba, kambing semua berpuasa tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi saya percaya itu cara untuk mengekspresikan kesungguhan raja memberikan perintah seluruh kota bertobat dan bukan hanya memohon tetapi sungguh-sungguh bertobat dan perhatikan kalimatnya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya. Saya percaya berita ini tidak disampaikan oleh Yunus. Itu sebabnya mereka cuma menduga, siapa tahu. Siapa tahu Allah menyesal. Kalau memang betul-betul Yunus menyampaikan berita itu, maka mereka akan ngomongnya begini, sebagaimana firman yang disampaikan oleh Yunus. Mari kita bertobat dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Itu kalau Yunus menyampaikan berita pengampunan. Tetapi karena Yunus tidak menyampaikan berita pengampunan, itu sebabnya kalimatnya seperti ini. Siapa tahu Allah menyesal dengan rencana yang akan dilakukannya. Sasa, cara mereka orang-orang yang berbuat jahat, kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh ini kadang-kadang boleh juga harus menjadi bagian yang kita belajar. Seringkali orang Kristen karena tahu dan terlalu menekankan Allah yang pemurah, Allah yang pengampun, Allah yang mengasihi kita, maka akhirnya terhadap dosa kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita terlalu berani. Terhadap Tuhan tidak takut, terhadap kesulitan lebih takut. Saudara David yang selalu seringkali menjadi MC ini berkali-kali ngomong sama saya begini. Ada seseorang tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Kalau di ngomong gini, bohong enggak? Kalau kamu bohong, Tuhan memiskinkan kamu loh. Dia takut langsung jujur. Jadi dia lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Kalau kamu bohong, kamu jadi miskin loh. Langsung ngaku-ngaku dia. Sasa, hati-hati. Kita orang Kristen seringkali menekankan, menggarisbawahi, memegang satu sifat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lalu karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka kemudian kita ini seringkali terlalu sembarangan di dalam hidup kita. Paling tidak orang-orang Niniwe, kota Niniwe, penduduk kota Niniwe dalam tanda kutip belum tahu apakah Allah itu pemurah atau bukan. Maka itu membuat pertobatan mereka lebih sungguh-sungguh. Seharusnya pada waktu kita sebagai orang Kristen
Menyadari bahwa pengampunan kita peroleh walaupun dengan cuma-cuma, walaupun itu anugerah, tetapi dibayar mahal oleh pihak Allah. Kita tetap menghargainya. Kita tetap harus menghargainya. Maaf kata saya pakai satu ilustrasi saja nih ya. Kalau misalnya kepada saya diberikan sebuah mobil yang sangat mahal harganya, yang harganya lebih mahal daripada 5 rumah gitu ya. Walaupun itu diberikan secara cuma-cuma kepada saya. Dan orang yang memberi itu ngasih tahu loh Pak Ayung. Ini di seluruh Indonesia mobil semahal ini cuma ada satu, cuma Bapak yang punya loh. Saya percaya walaupun saya terima itu dengan gratis, saya menjaga mobil itu dengan baik. Itu baru mobil saudara. Kenapa keselamatan kita? Kenapa kehidupan kekal yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan kepada kita dan kita terima secara cuma-cuma, kita menganggap barang murahan. Tidak seperti saya ketika menjaga dengan sungguh-sungguh mobil yang sangat mahal yang di dunia, yang di Indonesia cuma satu dan saya tok yang punya. Aneh tapi nyata. Tetapi itulah kita. Mari kita sekali lagi belajar mensyukuri kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita betul terima cuma-cuma. Tetapi jangan lupa Bapa membayar sangat mahal. Sehingga muncul ayat yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sampai-sampai Ia mengkorbankan anaknya. Kita cuma menangkap tentang kasih Allah yang begitu besar, tetapi kurang menekankan korban yang begitu besar yang Bapa berikan kepada kita. Biarlah hari ini kita belajar untuk menjaga keseimbangan itu secara harmonis. Akhirnya saudara saya akan sampai pada ayat yang ke-10 di mana dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Perhatikan, pengampunan belum dapat, tapi mereka sudah berbalik dari tingkah laku mereka. Maka dikatakan maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Ayat ini bagi saya gampang-gampang susah. Susah-susah gampang untuk dijelaskan. Allah kok menyesal? Maka saya mau menjelaskan dari dua aspek. Yang pertama jangan lupa saudara. Yang namanya nubuatan itu di dalam perjanjian lama. Ada yang namanya nubuatan bersyarat. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka nubuatannya juga tidak terjadi. Dalam hal ini misalnya Tuhan berkali-kali melalui nabi-nabinya berkata kepada orang-orang Israel, bertobatlah kamu. Jikalau engkau tidak bertobat, aku akan mencerai-beraikan engkau. Bertobatlah kamu, jika engkau tidak bertobat, aku akan mendatangkan malapetaka, wabah belalang, bencana, kelaparan, tidak turun hujan, dan lain sebagainya. Nah inilah nubuatan-nubuatan perjanjian lama seringkali begitu. Termasuk dalam hal ini sebetulnya apa yang disampaikan Tuhan kepada kota Nineve juga bersyarat. Tetapi celakanya Yunus menyampaikan separuh kebenaran. Pada hakikatnya dalam diri Allah, jikalau kota Nineve bertobat akan diampuni. Dan jikalau tidak bertobat baru dihukum. Maka ketika ini hal yang pertama. Yang kedua, karena betul-betul mereka bertobat, berbalik dari tingkah laku mereka, maka di sini dikatakan maka menyesallah Allah. Kecuali hal yang pertama tadi, karena memang ini nubuatan bersyarat. Maka yang kedua kita sekarang akan menekankan, menggarisbawahi, menyoroti kata menyesal. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab dikatakan Allah kita adalah Allah yang tidak menyesal. Tetapi kenapa di sini dikatakan menyesal? Maka pengertian Allah tidak pernah menyesal,
Itu hubungannya adalah Allah itu adalah yang maha tahu. Maka ketika dia memilih, dia sudah memilih di dalam kemahatauan, maka dia tidak menyesal dengan pilihannya. Contohnya, Allah bukan tidak tahu siapa kita. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, Allah tahu. Tetapi di dalam kemahatauan Allah inilah Allah tetap mengasihi kita. Maka apa Allah mengasihi kita tidak menyesal. Kasih dia atas kita tidak menyesal. Pemilihan Allah atas kita tidak menyesal. Maka tidak dibatalkan. Ini pengertian nyesal. Dalam artian begini. Seringkali kita menyesal itu kan karena salah perhitungan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, ketika kemudian terjadi kita menyesal. Misalnya misalnya saya kasih contoh. Saya mengajak istri saya misalnya pergi ke satu tempat. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Baru berangkat, begitu masuk tol macet total karena ada kecelakaan. Truk tronton terbalik dan menghambat jalan. Akhirnya maju tidak bisa, berbalik juga tidak bisa. Lalu saya ngomong nyesel deh kita tadi keluar rumah untuk pergi. Sekarang sudah 3 jam mandek di jalan tol. Salah perhitungan. Allah kita tidak pernah menyesal dalam pengertian seperti ini. Kalau Allah bisa menyesal dalam pengertian ini berarti Allah itu tidak maha tahu. Berarti Allah tidak sanggup kontrol segala sesuatu. Bahkan Allah tidak mampu lepas daripada situasi yang memojokkan dia. Allah tidak pernah menyesal dalam pengertian ini. Tetapi ketika di dalam bagian ini dikatakan Allah menyesal. Di dalam Kejadian pasal 6 juga dikatakan Allah menyesal. Kepada Saul Tuhan juga mengatakan Allah menyesal memilih Saul. Maka kata menyesal ini lebih baik saya bandingkan dengan satu kalimat seperti ini. Katakanlah seorang ayah ketika sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini kepada anaknya. Papa sangat menyesal engkau melakukan kelakuan seperti ini. Dan sekarang papa juga menyesal. Terpaksa harus mendisiplin kamu dengan sangat keras. Maka kata menyesal di sini pada hakikatnya sang ayah tidak menghendaki. Tetapi terpaksa harus melakukan demi mendisiplin anaknya. Maka dalam pemahaman seperti ini dalam Kejadian pasal 6 dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Maka maksudnya begini, sebentar lagi Tuhan akan melaksanakan satu hukuman yang luar biasa. Seluruh permukaan bumi akan diliputi dengan air bah. Maka di sini dikatakan Allah menyesal artinya apa? Hukuman seberat ini pada hakikatnya Allah tidak menghendaki tetapi terpaksa harus dilakukan. Karena dosa manusia sudah begitu memuncak. Ini pengertiannya menyesal. Pada hakikatnya Allah tidak menghendaki. Maka sekarang memakai penjelasan tadi kita masuk di dalam ayat yang ke-10 di mana dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Maka kata menyesal di sini saya ganti dengan kalimat saya yang lebih gampang. Artinya begini, Allah membatalkan rencana yang memang tadinya terpaksa mau dilakukan. Saya ulangi sekali lagi, Allah membatalkan rencana yang memang tadinya mau terpaksa dilakukan terhadap kota Nineve. Tadinya direncanakan tetapi dengan terpaksa. Dan ketika sekarang kota Nineve bertobat, maka Allah membatalkan itu artinya menyesal.
Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perilaku pertobatan orang Niniwe begitu rupa membuat Allah membatalkan hukuman yang Allah pada hakikatnya tidak mau melaksanakan. Ingat saudara, Allah kita bukan Allah yang suka memberi hukuman. Allah kita adalah Allah yang lebih suka mengampuni orang-orang berdosa. Itu sebabnya jikalau ada orang-orang bertobat, Allah pasti menyesal untuk merencanakan dan kemudian membatalkan hukuman yang mau diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Inilah artinya maka Allah menyesal dengan rencana hukuman yang mau diberikan kepada kota Niniwe. Saudara, saya tidak tahu. Dan siapa tahu Tuhan sebetulnya sedang merencanakan hukuman untuk setiap orang yang sekarang ini sedang mendengarkan khotbah saya. Sebelum terlambat, bertobatlah dari tingkah lakumu dengan sungguh. Siapa tahu, kalau saya boleh mengutip kalimat raja, Tuhan menyesal atas hukuman yang sedang mau dijatuhkan atas dosa-dosamu. Bertobatlah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, khotbah hari ini ditutup dengan satu kalimat yang tegas. Bertobatlah. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mendengar khotbah tadi tidak perlu bertobat. Walaupun kami adalah anak-anak-Mu, walaupun kami adalah orang-orang yang Kau kasihi, sampai pada batas-batas tertentu kami perlu bertobat. Ada yang harus bertobat dari kesombongan. Ada yang bertobat dari cara hidupnya yang sembarangan. Bertobat dari cara kerjanya yang merugikan banyak orang. Dan biarlah masing-masing ya Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati kami. Berbicara secara khusus, pertobatan macam apa yang harus kami lakukan. Supaya kalau Tuhan sedang mempersiapkan pukulan, hukuman, peringatan untuk kami, Tuhan menyesal dan membatalkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi ini. Bahkan berikanlah kepada kami ya Tuhan satu gerakan, satu hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada banyak orang. Lebih daripada sepertiga penduduk kota Niniwe yang dengan luar biasa menyampaikan berita penghukuman yang disampaikan oleh Yunus. Tuhan, ini doa kami, tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat, kita mengirakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami sekarang ini datang kepadamu. Sekali lagi kami berdoa mohon pengampunan daripadamu. Kami mengucap syukur, kami diingatkan seberapapun dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau kami dengan sungguh-sungguh bertobat, maka pengampunan-Mu jauh lebih besar lagi. Sehingga tidak mungkin kami tidak mendapatkan pengampunan daripadamu. Untuk hal ini kami sekali lagi berterima kasih ya Tuhan. Kami yakin setelah kami ini dengan sungguh-sungguh berdoa mohon pengampunan daripadamu, terlebih lagi ketika kami mengingat pengampunan-Mu begitu besar, karena pengampunan-Mu didasari oleh pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka itu sebabnya ya Tuhan, bahkan pada pagi hari ini dalam ibadah kami sekarang ini kami berdoa. Bukan saja pengampunan Kau berikan kepada kami, bahkan kami percaya kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu Kau pegang dan Kau pelihara, Kau jaga begitu rupa. Perlindungan-Mu luar biasa untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ini kami semua, jaga kami ya Tuhan, pelihara kami dari tingkah laku kami yang tidak benar. Tetapi ingatkanlah terus menerus ya Tuhan, oleh firman-Mu, oleh perintah-perintah-Mu, bahkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Supaya kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan dengan demikian ya Tuhan, ketika kami membersihkan diri kami dalam kehidupan kerohanian kami yang selalu berelasi dan dekat dengan Engkau, maka kami percaya automatically dan sudah kami yakini Engkau juga menjaga kami dari mara bahaya secara fisik. Tuhan terima kasih. Tuhan kami yang mau menjaga kami, yang mau menyembuhkan kami dari dosa-dosa kami, tetapi juga mau menjaga kami dari penyakit-penyakit tubuh jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini sekali lagi Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi, yang selama beberapa hari terakhir ini ya Tuhan, untuk kota Jakarta dan sekitarnya meningkat begitu rupa. Sekalipun kami tetap harus semakin berhati-hati dan berjaga-jaga, sesungguhnya pengharapan kami, pertolongan kami, dan perlindungan kami tetap adalah Engkau semata-mata. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam setiap rumah jemaat kami masing-masing. Setiap jemaat-Mu keluar masuk dari rumah, karena satu dan lain hal terpaksa harus berjumpa dengan orang lain, harus pergi ke satu tempat yang lain. Di situ Tuhan, Engkau menyertai dari sejak keluar rumah sampai kembali masuk ke rumah. Jikalau di dalam perjalanannya mereka membawa atau tanpa disadari terkontaminasi dengan COVID-19, biarlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberikan pembersihan atas virus-virus itu. Kami bukan menengking, tetapi kami percaya Engkau sanggup melindungi kami dari semuanya itu. Tuhan, jikalau ada jemaat kami yang tanpa menyadari sudah menjadi orang-orang yang terkontaminasi tanpa gejala, beri kekuatan tubuh sehingga sembuh, bahkan di dalam tubuhnya muncul antibodi. Jikalau ada yang sedang dalam keadaan terkena dan harus mengisolasi diri di dalam kesendirian ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus berbicara, menyertai dan menguatkan. Setiap kami Tuhan dalam keadaan seperti ini rindu semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menerima apa yang hamba-Mu doakan sekarang ini, yaitu menyerahkan setiap domba-domba-Mu ke dalam penggembalaanmu. Bawa Tuhan mereka satu persatu ke tempat yang aman. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna, perlindungan Allah Roh Kudus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa berteduh ibadah selesai, sampai berjumpa hari Minggu yang akan datang dalam ibadah online yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.